Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Brajas Lebah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi KIS dengan tema pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Mabrur Suprastio. Saya guru PAI dan bahasa Inggris. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama adalah kenapa kita belajar daring? Ya, karena dalam masa pandemi ini kita untuk mencegah penyebaran COVID-19, ya, kita dilarang untuk berkumpul atau bergerombol dalam artian banyak orang. Jadi pembelajaran kita menggunakan pembelajaran sistem daring. Nah, pada kesempatan sekarang ini SMK Negeri 1 Brajas Lebah tidak full 100% menggunakan sistem pembelajaran daring. Jadi kita menggunakan pembelajaran semi daring. Untuk yang mapel teori atau yang selain kejuruan itu dilaksanakan melalui daring atau online. Sedangkan yang kejuruan untuk praktek kita tetap masuk sekolah. Nah, nanti akan dibagi bagaimana pembagiannya, nanti akan dijelaskan oleh guru kejuruan masing-masing. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan pembelajaran pada masa pandemi? Yang pertama kita ketahui dahulu adalah standar operasional prosedur atau SOP-nya dalam melaksanakan pembelajaran kenormalan pada pendidik terkait masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kita ikuti protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 untuk menyambut new normal. Yang pertama atau satu, jaga kebersihan tangan dengan cara bersihkan tangan menggunakan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer. Nah, itu di slide sudah ada. Selanjutnya, yang kedua adalah jangan menyentuh wajah atau usahakan seminimal mungkin tangan menyentuh wajah. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Jadi ketika kita batuk, kita tutup mulut kita, kemudian kita berpaling ke arah di mana di situ tidak ada orang. Jadi batuk atau bersin, kita tutup mulut dan hidung kita sambil kita berpaling di mana di arah kita bersin atau batuk itu tidak ada orang lain. Atau bisa kita menutup mulut dan hidung kita menggunakan sapu tangan ataupun masker kita. Selanjutnya, memakai masker. Nah, ini ketika kalian nanti masuk sekolah yang mau praktek wajib menggunakan masker. Jadi penggunaan masker itu adalah ketika kalian keluar dari rumah atau ketika berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, kita menjaga jarak. Artinya untuk menghindari paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain dengan jaga jarak minimal 1 meter. Selanjutnya, yang keenam adalah isolasi mandiri. Bagi yang merasa tidak sehat seperti mengalami demam, batuk, pilek,
sesak napas dan lainnya, maka diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Jadi tidak diperkenankan untuk keluar atau berinteraksi dengan orang lain. Yang nomor 7 yang juga tidak kalah penting adalah selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan fisik tetap terjaga dengan cara berjemur di bawah sinar matahari pagi selama beberapa menit, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan juga melakukan olahraga secara rutin. Nah, selanjutnya adalah bagaimana prosedur dalam pelaksanaan pembelajarannya atau standar operasional prosedurnya di dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, kita mulai dari kita sebelum berangkat ke sekolah. Yang pertama, orang tua atau wali memastikan putra-putrinya berangkat dari rumah menuju ke sekolah dalam keadaan sehat. Jadi bagi yang merasa kurang sehat, ya boleh untuk tidak masuk sekolah. Kemudian yang nomor 2, pastikan untuk sarapan terlebih dahulu agar kondisi badan tetap stabil. Jadi sebelum berangkat sekolah, kita sarapan pagi terlebih dahulu. Yang ketiga, membawa dan selalu menggunakan masker serta hand sanitizer. Yang nomor 4, tidak menggunakan jam tangan atau perhiasan. Nomor 5, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah, karena selama masa pandemi kantin di sekolah tidak buka. Jadi usahakan membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Yang nomor selanjutnya adalah membawa buku, perlengkapan alat tulis sendiri untuk menghindari pinjam meminjam kepada teman. Jadi tidak boleh meminjam peralatan alat tulis atau buku kepada temannya. Usahakan bawa sendiri. Yang selanjutnya, berangkat lebih awal untuk menghindari jam sibuk dan wajib menggunakan masker dalam perjalanan dan di sekolah. Jadi masker itu dipakai tidak hanya di dalam kelas, tetapi di perjalanan, mulai dari berangkat, kemudian di sekolah, kemudian pulang ke rumah tetap memakai masker. Yang berikutnya, transportasi yang digunakan menjamin terlaksananya standar protokol kesehatan. Saya rasa kalau ini semuanya sudah memahami. Selanjutnya, hindari naik kendaraan umum yang sudah banyak penumpang. Lebih baik menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kita disarankan untuk menghindari kerumunan banyak orang. Selanjutnya adalah apa saja yang kita lakukan ketika sampai di sekolah. Yang pertama, setelah sampai di sekolah, berhenti pada titik penurunan siswa dan tidak boleh menumpuk atau berkerumun. Maka usahakan untuk datang ke sekolah lebih awal. Kemudian di depan pintu gerbang, siswa wajib diukur suhu tubuhnya oleh petugas. Nanti ada yang petugas piketnya, baik dari Dewan Guru maupun dari kakak-kakak OSIS. Yang ketiga, seluruh siswa-siswi wajib memakai masker selama di sekolah dan di dalam kelas. Jadi semuanya wajib memakai masker. Selanjutnya, mencuci tangan sebelum masuk kelas dengan sabun dan air yang mengalir yang disediakan di sekolah. Nah, nanti di depan kelas-kelas kalian sudah disediakan air yang mengalir, kemudian juga ada sabun untuk mencuci tangan kalian. Selanjutnya, tidak disarankan berjabat tangan atau bersalaman satu dengan yang lain. Lalu masuk ke dalam kelas dengan menjaga jarak.
yaitu minimal 1 meter. Mengikuti proses belajar di dalam kelas dengan tetap menjaga jarak kursi minimal 1,5 meter dan protokol kesehatan. Selanjutnya, kalian tidak diperkenankan meminjam alat tulis dari temannya. Makanya tadi di awal sudah disebutkan bahwa wajib membawa alat tulis atau alat belajar sendiri-sendiri. Kemudian setelah selesai pembelajaran, peserta didik keluar kelas dan kembali mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Jadi pertama masuk kalian mencuci tangan, selesai pembelajaran keluar kelas pun juga mencuci tangan. Kemudian peserta didik pulang menuju rumah dengan kendaraan umum atau pribadi atau dijemput oleh orang tua dengan tetap jaga jarak. Nah, apa yang harus kalian lakukan setelah sampai di rumah? Yang pertama, peserta didik sampai rumah segera membuka sepatu sebelum masuk ke dalam rumah. Nah, ini biasa kita lakukan ya. Sangat jarang yang masuk rumah itu tanpa melepas alas kaki. Pasti kita sebelum masuk rumah kita salam, kemudian kita lepas sepatu atau alas kaki kita, kemudian baru masuk rumah. Selanjutnya, semprotkan disinfektan kepada barang-barang yang dibawa. Setelah itu langsung mencuci tangan dan cuci kaki menggunakan sabun dan air yang mengalir. Membuka pakaian sekolah dan langsung dimasukkan ke tempat cucian pakaian kotor. Nah, ini yang sering kita lupa. Setelah itu kita dilarang menyentuh benda apapun. Ya, jadi biasanya kalau kita pulang kita langsung istirahat atau langsung makan. Nah, ini kita tidak boleh seperti itu ya. Kita langsung pulang, copot sepatu, kemudian masuk rumah, semprot barang-barang menggunakan disinfektan, kemudian mencuci tangan dan kaki menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian kita ganti pakaian kita, pakaian sekolah kita yang tadi kita pakai sekolah, langsung kita masukkan tempat cucian pakaian kotor dan jangan menyentuh benda apapun. Nah, setelah itu segera mandi. Nah, setelah mandi kemudian berpakaian yang bersih, baru melanjutkan aktivitas di rumah, misalnya makan, beribadah, istirahat, nonton TV, belajar juga. Oke, saya rasa itu penjelasan dari saya. Apabila nanti ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui grup kelas masing-masing. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.